Bismillahirrohmanirrohim. Wa yauma dan pada harinya. Ya'adzu menggigit siapa adzolimu orang yang menganiaya. Orang yang dolim ala yadaihi atas tangannya. Yaqulu berkata siapa orang, ya laitani, wahai berharap aku, ittakhadtu, mengambil aku atau menjadikan aku ma'ar rasuli bersama utusan sabilan jalan, maksudnya ya petunjuk atau ya agama. Kita koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, besok pada hari kiamat, harinya orang-orang yang dolim. Orang yang dolim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan penganiayaan terbesar. Di mana pada hari kiamat itu orang-orang yang dolim menggigit tangannya, tanda penyesalan yang mendalam, kecewaan yang mendalam. Karena apa? Telah salah mengambil langkah, salah mengambil agama. Bahkan mereka orang-orang yang dolim itu menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dengan mengatakan, wahai menyesal aku, coba saya dulu mengikuti petunjuknya Rasul, agamanya Rasul. Dulu Rasul datang kepada saya, mengajak kepada saya untuk menyembah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, memurnikan agama Allah. Malah saya nggak peduli, saya masa bodoh, saya acuhkan, saya abaikan ajakan Rasul itu. Aduh, saya menyesal, saya sedih. Ternyata semua seruan, semua ajakan, semua yang diceritakan Rasul ternyata benar semuanya. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang bohongan. Kita lanjutkan. Ya wailata, wahai kerusakan, laitani, berharap aku, lam attakhid, tidak menjadikan aku, fulanan pada fulan. Fulan itu ya pemimpin yang dulu diikuti, yang menyesatkan. Kholilan kekasih. Koma dulu. Kemudian orang yang dolim, orang yang musyrik, mereka juga menyesali. Selain tadi menyesali, kenapa kami dulu tidak mengikuti ajaran Rasul? Kenapa kami dulu tidak mengikuti agamanya Rasul? Saya menyesal, rusak kami, menyesal kami. Kenapa dulu saya justru mengikuti ajaran si A,
ajaran si B, dia omong apa saya kerjakan, dia nyuruh apa saya lakukan. Ternyata janji-janji katanya bisa menolong, katanya bisa membantu, ternyata hanya omdong dan omongan doang. Dan saya menyesal, saya kecewa. Dulu katanya kalau kita datang ke kuburan orang wali atau kuburannya gaib umpamanya, akan ditolong, akan diselamatkan. Nyatanya tidak diselamatkan. Bahkan kami mengacuhkan, mengabaikan ajakan Rasul yang memurnikan agama. Menyesal saya, sedih saya, kecewa saya. Kita lanjutkan. Laqad adzallani, niscaya sungguh menyesatkan dia fulan ni padaku, anidzikri dari peringatan Al-Quran, ba'da setelah ija'ani datang apa peringatan padaku, wakana dan ada siapa asyaitonu setan lil insani bagi manusia khudzulan menjadikan hina. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian orang-orang yang musyrik yang dulu mengikuti semua perintahnya, pemimpinnya, disuruh memuja-muja kuburan dilakukan, suruh memuja-muja pusaka dilakukan. Nah, pokoknya bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah, orang yang demikian itu mereka menyesal dengan mengatakan, coba saya dulu tidak mengikuti ajaran fulan, ajaran pimpinannya. Siapa pimpinannya situ? Ternyata dia telah menyesatkan kepada kami. Kami berpaling dari petunjuk Al-Quran. Kami justru meninggalkan, nggak peduli kepada Al-Quran. Padahal peringatan itu sudah datang kepada kami yang menjelaskan agar orang itu memurnikan agama. Alalillahi dinul kholis. Ingatlah bahwa Allah hanya menerima agama yang murni. Dan ternyata benar. Dulu kami terperdaya, terjebak dengan rayuan-rayuan, dengan cerita-cerita bohong, atau terperdaya dengan khurafat-khurafat yang disampaikan oleh orang yang kami anggap orang hebat. Ternyata semuanya adalah bohong belaka. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, cara setan untuk menghinakan manusia. Jadi setan itu untuk memperdayai manusia itu ya seperti itu. Kadang-kadang orang lebih takjub dengan karena mungkin yang ngomong pakai bener-bener pakaiannya kayak pakaiannya orang Arab. Wah, tuh
putih-putih semuanya, atau dia mengaku sebagai keluarga Nabi, keturunan Nabi, yang mungkin belum tentu benar. Padahal dalam amalannya bertentangan dengan apa yang diperintahkan Nabi. Diikuti semuanya. Nah itulah cara kadang-kadang setan menghinakan manusia. Maka ada istilah serigala berbulu domba. Nah, ini yang kadang-kadang suka terjebak. Serigala sebenarnya, namun berpenampilan seperti domba, sehingga banyak orang yang terperdaya. Itulah setan. Begitu lengah langsung dimangsa, wong sebenarnya dia itu serigala kok. Nah, itulah trik-triknya setan untuk memperdayai manusia, sehingga manusia menjadi hina. Dan itu memang target setan. Bahkan itu sudah komitmennya setan iblis ketika mereka diusir dari dalam surga. Iblis itu kan ketika diusir oleh Allah dari dalam surga kan berjanji dia akan mendatangi anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga apa? Tidak dijumpai anak Adam itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Malah bersyukurnya kepada berhala. Nah, itu. Bersyukurnya kepada kuburan. Nah, bersyukurnya kepada lautan, laut atau tanah yang dengan cara yang salah. Harusnya bersyukur pada laut ya dijaga. Lautnya tidak buang sampah sembarangan. Nah, itu cara syukur pada laut. Kalau ada sampah dibersihkan. Bukan dengan syukur kepada laut dengan membawa makanan, membawa kepala kerbau, terus dilarung ke laut. Bukan itu. Laut itu enggak bisa makan lah. Mending dikasihkan fakir miskin, kaum duafa, nasi lauk, daging kerbau. Atau ya tadi, syukur pada bumi ya, menjaga kelestarian bumi, tidak nebang pohon sembarangan, menggunakan air secukupnya. Itu cara syukur pada bumi. Bukan dengan cara mengadakan sesajen, nyembelih kerbau, terus kepalanya dikubur. Nah, ini termasuk harapan daripada setan tadi. Sehingga orang tidak bersyukur kepada Allah, namun bersyukur kepada upadaya setan tadi. Kiat-kiat setan tadi, perangkap-perangkap setan tadi. Kita lanjutkan. Waqala dan berkata, siapa ar-rasulu utusan, inna qaumi sesungguhnya kaumku, ittakhadhu mengambil mereka, hadzal Qur'an pada ini Al-Qur'an, mahjuron ditinggalkan. Koma dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dengan pendustaannya orang-orang yang dolim, pengufurannya orang-orang yang dolim itu, Rasul pun nanti di hari kiamat juga melaporkan kepada Allah tentang keberadaan kaumnya. Kan di dalam persidangan akhirat, kenapa dulu kamu musyrik, apa alasannya? Ya, terus mereka, waduh kami mohon maaf ya Allah, kami
dulu terpengaruh dengan setan, kami meninggalkan Rasul, kami tidak peduli ajakan Rasul. Kemudian Rasul pun sebagai saksi, dipanggil, Rasul, apa benar si Fulan ini dulu termasuk kaummu? Rasul pun ya menyampaikan apa adanya. Oh iya ya Allah, mereka adalah kaum saya. Namun ketika Al-Quran datang pada mereka, saya sampaikan tentang kebenaran Al-Quran. Bagaimana larangan orang musyrik, larangan mensekutukan kepada Allah. Malah mereka nggak mau ya Allah. Malah mereka tinggalkan. Mereka mengikuti ajaran-ajaran tidak jelas sumber hukumnya. Tidak jelas referensi hukumnya. Hanya dengan cerita-cerita bualan-bualan atau ya tadi khurafat yang mereka karang sendiri. Katanya bisa ini, katanya bisa itu, bisa menyelamatkan ini, punya karomah ini, karomah itu. Yang semuanya itu adalah bohong belaka ya Allah. Namun mereka terperdaya meninggalkan Al-Quran, mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Kita lanjutkan. Wa kadzalika, dan demikian itu ja'alna, menjadikan kami Allah likulli nabiyin, bagi tiap-tiap nabi aduan musuh minal mujrimin, dari orang-orang yang dosa. Dari penggalan seperti itu, mereka orang-orang yang dolim menyesali. Kemudian Rasul menjadi saksi kedzaliman mereka. Lah seperti itulah Allah menjadikan setiap nabi itu ada musuh dari golongan orang-orang yang berdosa. Para nabi, para rasul itu ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, menyampaikan kitab Allah, selalu saja ada yang kontra, ada yang menentang dari zaman ke zaman. Zaman Nabi Nuh ya ada kaum yang berdosa ya mendustakan kepada Nuh. Pak, zaman Nabi Lot, orang-orang yang dosa ya mendustakan kepada Lot, mengabaikan seruan Lot. Zaman Nabi Hud, orang-orang yang dosa ya nggak peduli dengan ajakan dan seruan Nabi Hud. Dan termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sama. Orang-orang Quraisy saat itu juga banyak yang mereka mendustakan, mengabaikan ajakan dan seruan Nabi Muhammad. Bahkan dari golongan keluarga Nabi sendiri. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu awal mendapatkan wahyu, saat meditasi di Gua Hira, kemudian kedatangan malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad disekep, kemudian dikatakan Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa membaca, sampai akhirnya dituntun, sampai turunnya Al-Quran yang pertama, surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan selanjutnya. Maka begitu Nabi Muhammad pulang
dari gua itu dalam keadaan menggigil, dalam keadaan shock yang luar biasa. Sampai kemudian ketika datang kepada Khadijah dengan badan yang kedinginan mengatakan, Zamiluni, zamiluni, selimuti saya, wahai Khadijah istriku, saya kedinginan ini. Akhirnya peristiwa itu ditanyakan kepada sepupu dari Khadijah, seorang pendeta Nasrani yang masih memegang kemurnian kitab Injil, yang bernama Warokoh bin Naufal. Dan ternyata Warokoh bin Naufal mengatakan, hadza namus, itu adalah namus. Yang datang pada Nabi Muhammad itu adalah namus. Namus itu nama panggilan malaikat Jibril. Maka kemudian saat itu Warokoh bin Naufal mengatakan, lam yakti rajulun qatu bimisli ma ji'ta bihi illa udhiya. Tidak datang membawa seperti yang dibawa oleh Muhammad ini kecuali akan dimusuhi. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang mendapat predikat Al-Amin saat itu. Dan benar, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dalam keadaan menggigil, atas Allah memanggil, ya ayuhal muzammil, kum fa'angdir. Orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad, kum fa'angdir, berdirilah, bangunlah, berilah peringatan kepada kaummu. Kamu itu sudah resmi diangkat menjadi Rasul, kerja. Maka kemudian Nabi menyibakkan selimutnya, kemudian Nabi berdiri di atas gunung Jabal Khubis, kembali memanggil, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muthalib. Saat itu keluarlah kerabat-kerabat Nabi Muhammad dari Bani Abdul Manaf, dari Bani Abdul Muthalib, keluar. Karena ngerti yang memanggil adalah Muhammad. Muhammad yang terkenal dengan kejujurannya, dengan keamanahannya, sehingga mereka antusias. Begitu berkumpul, Nabi Muhammad mulai menyampaikan risalahnya. Saudara-saudaraku, bagaimana pendapat kalian kalau saya mengatakan di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka saat itu semua orang yang hadir di Jabal Qubis itu mengatakan, oh iya, kami percaya yang berkata Muhammad. Akhirnya Nabi menyampaikan, bagaimana pendapat kalian jika kehidupan itu bukan hanya kehidupan dunia ini, ada kehidupan lagi yang namanya kehidupan akhirat. Apakah kalian percaya? Nah, ketika ditanya seperti itu, semuanya orang diam, tidak ada yang menjawab, karena menganggap ini pernyataan apa ini? Pernyataan yang aneh. Orang setelah mati kok ada hidup lagi. Bahkan kemudian paman Nabi yang bernama Abu Lahab berdiri dengan mengatakan, tabat ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Apa hanya dengan seperti ini, dengan omong kosongmu itu Muhammad, kamu kumpulkan kami orang penting seperti ini, hanya mendengarkan celotehan kamu. Waduh, gimana didustakan. Bahkan tadi yang namanya Abu Lahab mengatakan, tabat, celaka kamu Muhammad.
Akhirnya bubar. Saat itu Nabi termenung. Sembari, waduh gimana ini. Akhirnya Allah menurunkan ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Muhammad, yang celaka bukan kamu Muhammad, namun yang celaka adalah tangannya Abu Lahab. Jadi memang Allah menciptakan atau menurunkan seorang Rasul selalu akan ada yang pro dan kontra. Nabi Muhammad sendiri, bahkan musuh-musuh Nabi Muhammad adalah masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad. Ya, contohnya tadi, Abu Lahab, Abu Jahal. Dan itu tentunya tidak mudah menghadapi musuh yang masih ada hubungan famili. Dan itu juga nabi-nabi dulu juga sama. Seperti Nabi Nuh, musuhnya anaknya sendiri, istrinya sendiri. Lah itu kan musuh. Kita lanjutkan. Wa kafa, dan cukup siapa birobbika dengan Tuhanmu Muhammad, hadian menunjukkannya, wa nasiron, dan menolongnya. Ya, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Furqan tadi, di penghujung ayat, Allah mengatakan cukup Tuhanmu Muhammad yang menunjukkan. Maksudnya apa? Seorang Rasul itu tugasnya ya menyampaikan risalahnya, menyampaikan tugasnya sebagai seorang Rasul. Adapun soal petunjuk, ya Allah yang menunjukkan. Karena petunjuk itu ya domainnya Allah. Terserah Allah yang siapa yang akan ditunjukkan. Bahkan kadang-kadang soal petunjuk ini nggak logik. Nyatanya di dalam kerabat Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad punya paman, ya kalau mungkin Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mendapatkan petunjuk, ya wajar memang ya memusuhi. Namun juga ada paman Nabi Muhammad yang kemudian tadi memusuhi kemudian mendapatkan petunjuk, contohnya Abu Sufyan. Namun juga ada juga paman Nabi Muhammad yang begitu baik, namun Allah nggak menunjukkan, yaitu Abi Thalib. Namun juga ada paman Nabi Muhammad yang sebelumnya itu seorang pembunuh yang luar biasa. Namun justru Allah menunjukkan, yaitu Hamzah. Maka hidayah nggak bisa diprediksi. Kalau hitung-hitungannya pantes-pantesnya, kan mestinya lebih pantes kan Abi Thalib mendapatkan petunjuk. Orangnya baik, ngeramut Nabi Muhammad. Namun Allah nggak menunjukkan. Namun itulah realitanya hidayah. Itu adalah domainnya Allah. Allah yang menunjukkan siapa orang yang ditunjukkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga cukup bagi Allah menolongnya. Pasti Allah akan menolong, walaupun tadi para rasul itu akan mendapat perlakuan yang ekstrim dari orang-orang yang berdosa, yang ingin merusak, ingin menghancurkan. Namun Allah selalu berusaha untuk menolong kepada orang-orang iman. Dan pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat. Ya, contohnya kaumnya Nabi Nuh yang mereka ingin mempermalukan Nuh, ingin merusak perahunya, bahkan mohon maaf, perahunya sengaja dijadikan WC umum. Namun Allah tidak kurang cara untuk menolongnya. Atau ya Nabi Musa
yang dihadapi itu bukan orang sembarangan, seorang raja Mesir yang punya kekuasaan, punya pasukan. Namun Allah mudah caranya untuk menolong. Cukup Tuhanmu yang akan menunjukkan dan cukup bagi Tuhanmu yang akan menolong. Nah, ini menandakan bagi kita, tugas kita ya hanya amar ma'ruf, tidak memberikan garansi, wah saya akan amar ma'ruf, pasti dia akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada yang bisa memberikan garansi orang dapat petunjuk, nggak ada. Jangankan kok kita, Nabi sendiri nggak bisa. Makanya tugas kita ya ajak-ajak, terutama ya keluarga kita. Bagi menetapi dalil ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu dari neraka. Ya caranya tadi mengajak keluarga kita jangan sampai mereka menjadi orang-orang musyrik, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang mengkufuri terhadap Al-Quran.